Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Arla Elani dengan NIM H1A1191140. Di sini saya akan menjelaskan tentang tantangan pelaksanaan otonomi daerah dalam dimensi kepemimpinan. Adapun latar belakangnya yaitu beralihnya masa Orde Baru ke masa reformasi menjadi titik awal pelaksanaan otonomi daerah, di mana sistem desentralisasi menggantikan penerapan sistem sentralisasi pada masa Orde Baru yang kemudian menjadi dasar dari pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Ayat 6 yang berbunyi, otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dari kepentingan masyarakat setempat dalam sistem negara kesatuan Republik Indonesia. Maka dengan kewenangan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tersebut, diharapkan bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada di daerah. Penyelenggaraan otonomi daerah memiliki tujuan dan fungsi, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan masyarakat, mengembangkan kehidupan berdemokrasi, mendorong pemberdayaan masyarakat, pemerataan pembangunan, hingga menumbuhkan kreativitas masyarakat. Penyelenggaraan otonomi daerah selama ini menunjukkan perubahan yang signifikan. Hal tersebut didasari oleh dicapainya kesejahteraan publik di tingkat lokal, kemudian juga angka kemiskinan yang berhasil diatasi dengan baik. Dari otonomi daerah pula bisa menghasilkan daerah-daerah berprestasi, seperti misalnya Bandung dan lain sebagainya. Selain pada capaian baik tersebut, masih ada persoalan yang terjadi seperti halnya kasus korupsi dan tata kelola yang masih perlu untuk dibenahi. Peningkatan kasus korupsi yang menurut data yang ada menunjukkan dominasi kepala daerah sebagai pelakunya. Adapun pembahasannya, tantangan pelaksanaan otonomi daerah 3 dimensi, yaitu kepemimpinan, kelembagaan, dan stabilitas politik. Pada penelitian ini, penulis akan berfokus untuk melihat sejauh mana dimensi kepemimpinan itu berpengaruh kepada lancarnya pelaksanaan dari otonomi daerah. Karena keberhasilan penyelenggaraan otonomi daerah salah satunya dipengaruhi oleh faktor kepemimpinan, maka kepemimpinan saat ini dituntut untuk lebih memfokuskan tentang bagaimana peran pemimpin dalam organisasi atau dalam hal ini adalah daerah. Misalnya saja perannya dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah, agar memiliki kemampuan dan meningkatkan kreativitas sehingga bisa menggali dan mengembangkan potensi yang dimiliki. Selain itu, dari aspek lainnya, untuk membangun dan mengembangkan daerah tentu membutuhkan pemimpin yang inovatif. Dari uraian singkat tersebut memperlihatkan bagaimana pentingnya peran dari seseorang pemimpin daerah. Maka dari itu, tantangan dalam pelaksanaan otonomi daerah pada aspek kepemilikan ini dirasa sangat perlu untuk dikaji lebih dalam lagi. Penulis ingin melihat bagaimana tantangan otonomi daerah jika dilihat dari dimensi kepemimpinan beserta indikatornya. Kepala daerah memiliki peran penting dalam melakukan terobosan-terobosan dalam membangun daerahnya melalui inovasi-inovasi daerah. Apalagi pada era otonomi daerah dituntun kemandirian bagi daerah untuk membangun daerahnya. Era reformasi menjadi titik tolak perubahan hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Terbitnya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintahan daerah menjadi pembatas sejarah baru tersebut. Dengan diberlakukannya otonomi daerah menjadikan pemerintah daerah kini memiliki kekuasaan penuh untuk menyelenggarakan pemerintahan daerah sendiri. Bukan hal mudah bagi pemimpin untuk menciptakan budaya dan gaya kerja yang berbeda dari pemimpin terdahulu. Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini telah muncul nama-nama kepala daerah reformasional. Salah satu nama yang menonjol adalah Wali Kota Surabaya. Tri Risma hari ini dinobatkan menjadi wali kota terbaik ketiga versi World Mayor Prize. Risma telah melakukan banyak inovasi dalam bidang pelayanan publik, birokrasi, lingkungan, dan peningkatan sumber daya manusia. Misalnya saja program e-government yang menjadi pioner pertama di Indonesia.
Selain itu, ada program taman dan ruang terbuka hijau dengan konsep edutainment, penutupan lokalisasi yang menjadi sorotan publik nasional, hingga pembuatan rumah bahasa. Dari sejumlah inovasi program yang saat ini dilakukan oleh kepemimpinan Tri Risma Maharani di Kota Surabaya dan juga pemerintah di kabupaten atau kota lainnya, terdapat sejumlah pertanyaan mendasar terkait dengan pelaksanaan program inovasi tersebut. Pertanyaan-pertanyaan tersebut berkisar kepada detailnya bagaimana proses inovasi itu muncul dan dijalankan. Selain itu juga sejauh mana peran kepemimpinan kepala daerah dalam mengelola daerahnya, termasuk faktor kunci keberhasilan dan hambatan yang dihadapi, sehingga dapat dijadikan salah satu best practices dalam pembangunan daerah-daerah lainnya. Namun, tantangan dalam mewujudkan inovasi tersebut tidaklah mudah. Beberapa permasalahan atau tantangan yang muncul harus dihadapi, berkaitan dengan pendanaan untuk pembuatan inovasi. Di daerah persoalan KKN masih kerap terjadi. Hal ini dibuktikan dengan hasil data dari Indonesia Corruption bahwa ada 294 kepala daerah yang terjerat dengan kasus korupsi. Dalam rentang waktu tahun 2010 sampai 2019, beberapa modus yang ada mulai dari kasus penyuapan, jual beli suara, mahar politik, dan lain-lain. Kemudian dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk kawasan urban sehingga isu-isu seperti ketimpangan di wilayah perkotaan. Saat ini pemimpin dituntut untuk berbuat dan bertindak secara kreatif dan inovatif demi menghasilkan karya yang hebat. Salah satunya cara yang bisa ditempuh adalah dengan menekan pada kualitas SDM yang ada. Caranya yaitu dengan dilaksanakannya diklat atau pelatih kepemimpinan. Tujuannya yaitu agar membentuk jiwa kepemimpinan yang visioner, kreatif, dan inovatif dalam pelaksanaan tugas pokok fungsi di lingkungan kerja masing-masing. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.